Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Kartika Sari, selaku asisten dari Laboratorium Sistem Informasi Universitas Gunadarma. Nah, di sini kita akan mempelajari nih teman-teman terkait materi dari matematika lanjut yang menggunakan software Skillab dengan topik materi yaitu operasi dasar matriks minor dan kofaktor. Sebelumnya, apa sih vektor dan matriks itu? Nah, pada kehidupan sehari-hari dalam mempelajari matematika, kita sering dihadapkan pada sekumpulan objek yang harus disusun berdasarkan penggolongan terhadap dua sifat. Penggolongan dari dua jenis sifat yang berbeda inilah memunculkan istilah baris yang secara horizontal dan juga kolom yang secara vertikal. Berdasarkan permasalahan ini, maka terciptalah suatu konsep matematika dan yang kita sering dengar dengan matriks. Nah, contohnya nih, kita punya dua gudang dengan tiga jenis barang. Gudang A menyimpan barang A, B, C sebanyak 20, 15, dan 20, sedangkan gudang B menyimpan barang A, B, C sebanyak 60, 11, dan 20. Maka jika kita ilustrasikan dalam matriks, ini akan ada dua baris yang merepresentasikan jumlah gudang dan juga tiga kolom yang merepresentasikan jumlah dari jenis barangnya. Nah, apa sih matriks itu? Dalam istilah matematika, matriks itu merupakan susunan bilangan yang berbentuk segi empat yang disusun atau disejajarkan menurut baris yang tadi secara horizontal dan juga kolom yang secara vertikal. Nah, bilangan-bilangan yang tersusun di dalam matriks itu disebut sebagai entry atau elemen dari matriks. Pada matriks itu ada istilah ukuran atau yang biasa disebut sebagai ordo, di mana ukuran atau ordo merupakan dimensi dari suatu matriks yang dinyatakan sebagai banyaknya baris dan banyaknya kolom yang terdapat dalam matriks tersebut. Nah, ini adalah bentuk umum dari matriks. Misalnya kita punya matriks dengan n baris dan juga n kolom, sehingga ordo matriks tersebut adalah m dikali n. Nah, di sini ada contohnya, di mana A11 ini merepresentasikan elemen matriks baris 1 kolom 1, yang di sini adalah baris 1 kolom 2, yang di sini adalah baris 1 kolom n. Kalau di sini ada elemen pada baris 2 kolom 1 sampai dengan baris m kolom 1, dan yang paling ujung ada di baris m kolom n. Selanjutnya ada pada matriks itu ada beberapa operasi juga nih. Yang pertama adalah penjumlahan serta pengurangan, di mana penjumlahan dan pengurangan ini dapat dilakukan jika kedua matriks mempunyai ukuran dan tipe yang sama. Misalnya KIJ dan BIJ merupakan dua buah matriks dengan ukuran yang sama, yaitu M kali N, maka penjumlahan dan pengurangannya bisa dituliskan sebagai C kata matriks barunya dengan A plus minus B. Nah, di sini ada beberapa hukum dasar dari penjumlahan dan pengurangan pada matriks, yaitu ada komutatif, KB hasilnya akan sama dengan B plus A, lalu M min F hasilnya akan sama dengan M min F juga. Lalu asosiatif, di mana hasil dari A yang ditambahkan dengan B dan C terlebih dahulu akan sama dengan hasil penambahan A dengan B yang dijumlahkan dengan C. Nah, ini dia tadi bentuk jumlahan atau pengurangannya. Nah, ini adalah ada contoh dari operasi matriks. Ini juga akan dijelaskan di perhitungan manual nantinya akan di belakang. Ini ada matriks A dan B, berapa sih hasil penjumlahannya ini? Jadi yang posisinya ada di sini akan ditambah dengan yang di sini, posisinya yang di sini akan ditambah di sini. Mendapatkan matriks baru nih, hasilnya min 4, min 5, 5, dan juga 4, 1, 3. Nah, selanjutnya ada perkalian pada matriks. Perkalian pada matriks itu ada dua jenis, yaitu yang pertama perkalian matriks dengan skalar, di mana ini akan mengalikan setiap elemen pada matriks dengan skalar G. Skalar itu adalah bilangan bulat. Terus ada juga perkalian matriks dengan matriks, di mana perkalian matriks dengan matriks ini ada syaratnya. Nah, matriks A yang dikalikan, yang di depan nih, harus memiliki nilai kolom atau jumlah kolom yang sama dengan baris pada matriks B yang posisi saat dikalikan itu di belakangnya gitu. Jadi
kolom A harus sama dengan jumlah baris dari matriks B. Sehingga saat dikalikan nanti menghasilkan matriks C dengan ukuran M dikali L. M itu untuk jumlah baris si A dan L adalah untuk jumlah kolom si B. Nah, ini juga ada sifat-sifatnya pada perjumlahan dan perkalian skalar. Lalu ini ada contoh dari perkalian dua matriks juga. Nah, di sini tuh ada catatan perkalian ini bisa bersifat asosiatif, distributif, namun dia tidak komutatif. Jadi perkalian A dengan B itu hasilnya tidak sama dengan perkalian dari B dikali dengan A. Ini ada contoh perkalian antara matriks 2 kali 2 dengan 2 kali 2. Nah, ini ada determinan matriks yang berukuran 2 kali 2 atau 2 baris, 2 kolom. Mana cara menghitungnya adalah A dikali D dikurang dengan hasil perkalian B dikali C. Jadi nantinya akan didapatkan bilangan yang biasa kita sebut sebagai determinan. Terus ada juga nih ekspansi kofaktor. Ekspansi kofaktor ini digunakan jika ordering dari n-nya itu lebih dari atau sama dengan 4, karena metode Sarus ini tidak dapat digunakan untuk yang lebih dari sama dengan 4. Nah, ada beberapa istilah pada ekspansi kofaktor, itu ada minor, terus ada kofaktor, dan juga adjoint. Nah, ini ada contoh perhitungannya. Misalnya nih, tadi kita bahas matriks minor B11, jadi kita akan menghapus baris ke-1 dan juga kolom ke-1, sehingga matriks baru itu akan jadi 4, 2, 7, 8. Terus misalnya matriks B21 nih, berarti kita akan menghapus baris kedua dan kolom 1, matriks barunya akan jadi 3, 6, 7, 8. Ini tadi saat kita sudah hitung didapatkan matriks faktornya berukuran 3. Adjoint matriksnya itu adalah hasil matriksnya. Jadi yang tadinya di baris ini adalah 18 min 3, 6, 27 akan jadi kolom. Jadi 16 min 3, 6 dan juga 27. Begitu pula dengan baris yang lainnya. Sedangkan ini ada contoh perhitungan lainnya. Silakan ini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam bagian pengenalan Skilab, di mana Skilab ini merupakan sebuah perangkat lunak sumber terbuka atau open source software yang digunakan dalam komputasi numerik dan ilmiah. Skilab merupakan platform perhitungan matematika yang kuat yang menyediakan berbagai alat untuk permodelan matematika, analisis data, visualisasi, dan juga pemrograman. Nah, untuk instalasi dan konfigurasi awalnya dapat diunduh di situs resminya nih di www.skilab.org. Kalau kita buka, kita ke bagian download. Nah, lalu bisa di-download di sini disesuaikan dengan kebutuhan untuk Windows, Linux, ataupun macOS. Lalu, setelah diinstal, saat kita buka tampilan Skilab akan adanya seperti ini. Nah, pada Skilab ini juga ada yang namanya Skinotes nih, di mana Skinotes ini tuh adalah editor yang terintegrasi di dalam lingkungan Skilab yang dirancang khusus untuk menulis, nyunting, dan juga menjalankan kode Skilab. Skinotes menyediakan latar muka yang lebih kaya dibandingkan dengan konsol biasa dan memudahkan pengguna untuk mengelola skrip ataupun program pada Skilab. Oke, langsung kita coba aja di Skilab-nya langsung. Yang pertama kita buka Skilab yang sudah diinstal. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita buka Skinotes-nya. Nah, ini ada beberapa program yang sudah ada di PPT ini juga. Ini ada 1, 2, 3, dan 4 program. Masing-masing akan kita coba. Yang pertama, ini ada program sederhana nih untuk melakukan operasi penjumlahan di Skilab. Yang pertama, ini akan kita deklarasikan angka 1 untuk menginput masukkan angka pertama menggunakan fungsi input. Lalu ada variabel kedua yang akan digunakan untuk menginput angka kedua. Lalu di sini kita membuat variabel baru yang namanya hasil, di mana hasil ini hasil
Nilainya adalah penjumlahan atau pertambahan dari angka 1 dengan angka 2. Lalu menggunakan perintah display, kita tampilkan hasil penjumlahan sama dengan, lalu kita display hasilnya. Sekarang kita coba jalankan, bisa mencet execute, ataupun tanda segitiga ini. Oke, munculnya akan ada di command Windows ini. Coba kita masukkan angka pertamanya 5, lalu angka keduanya 10. Maka hasil penjumlahannya adalah 15. Lalu untuk program yang kedua, nah ini ada untuk identifikasi matriks, mana kita di sini akan mendefinisikan matriks dan juga menampilkannya. Di sini kita coba matriks. Nah, di sini kita punya matriks A dengan ukuran 3x3. Itu baris pertama nilainya 1, 2, 3, baris kedua nilainya 4, 5, 6, dan baris ketiga nilainya 7, 8, 9. Lalu kita display kalimat atau keterangan matriks A dan menampilkan isi dari variabel matriks A. Sekarang kita coba jalankan. Ini dia soal eksekusinya. Jadi matriks A itu akan berupa matriks dengan ukuran atau ordo 3x3, di mana baris pertama itu elemennya ada 1, 2, 3, dan baris kedua elemen 5, 6, lalu baris ketiga elemennya 7, 8, 9. Terus yang ketiga, kita akan melakukan operasi matriks nih. Ada penjumlahan, dengan skalar, perkalian matriks dengan matriks, dan juga transpose matriks. Nah, di sini sudah ada programnya. Kita lihat yang sebelah kanan sini. Yang pertama kita definisikan matriks A berordo 3x3, nilainya 1, 2, 3, lalu 5, 6, 7, 8, 9. Dan kita definisikan juga matriks B dengan nilai 9, 8, 7, 6, 5, 4, dan 3, 2, 1. Jadi penulisannya itu ada dua macam, bisa pakai koma ataupun tidak. Terus di sini kita bikin variabel baru nih dengan nama jumlah, di mana jumlah ini nilainya adalah pertambahan atau penjumlahan dari matriks A ditambah dengan matriks B. Lalu di sini kita mendefinisikan variabel skalar dengan nilai 4. Lalu ada variabel baru bernama perkalian underscore skalar underscore A dengan nilai dari skalar dikalikan dengan matriks A. Lalu di sini ada juga perkalian matriks AB, nilainya matriks A dikali matriks B. Lalu kita definisikan variabel transpose A yang nilainya itu adalah matriks A yang ditranspose, di mana di sini diberikan tanda kutip 1. Artinya nanti itu akan kita ubah barisnya menjadi kolom dan kolomnya menjadi baris. Lalu di sini juga ada transpose B. Sekarang kita execute programnya. Nah, di sini adalah hasilnya, di mana matriks A tadi kita definisikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu yang matriks B 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lalu jumlah matriks A dan matriks B itu ada 10, 10, 10 sampai dengan akhir. Lalu perkalian skalar 4 dengan matriks A nih. Jadi matriks A itu masing-masing elemennya dikalikan dengan 4. Misalnya 1 dikali 4 hasilnya 4, 2 dikali 4 hasilnya 8, 3 dikali 4 hasilnya 12, sampai dengan 9 kali 4 hasilnya 36. Lalu selanjutnya ini adalah perkalian matriks A dengan matriks B, di mana perhitungan akan disampaikan kemudian. Hasilnya adalah 30, 24, 18, sama dengan 90. Lalu hasil transpose dari matriks A nih. Nah, matriks A ini tadi kan baris pertamanya nilainya 1, 2, 3 ya. Saat ditransposkan, nilai 1, 2, 3 itu akan berubah menjadi kolom. Jadi 1, 2, 3 kolom, lalu baris 4, 5, 6 akan menjadi kolom yang kedua, 4, 5, 6, lalu 7, 8, 9. Begitu juga dengan matriks B. Nah, lalu yang terakhir ada penerapan dari fungsi kofaktor matriks, di mana di sini kodenya program kofaktor matriks di Skylab. Di sini kita mendefinisikan fungsi yang namanya kofaktor matriks, di mana ini menggunakan fungsi kofaktor dengan parameter matriks. Nah, untuk
Mn ini merupakan ukuran dari matriksnya itu, lalu kofaktor matriks akan disetting di mana kita membuat matriks yang elemennya itu semua bernilai 0. Lalu kita membuat perulangan untuk I dari 1 hingga M itu untuk garisnya, lalu perulangan yang kedua untuk for J dari 1 sampai dengan N untuk jumlah kolomnya. Nah, di sini submatriks akan kita definisikan dari matriks. Lalu submatriks I, titik 2 ini dia akan menghapus baris ke I dari si matriks itu tadi. Lalu yang submatriks ini titik 2, J dia akan menghapus kolom ke J dari si matriks tadi. Lalu kofaktor matriks dari IJ akan dihitung dari min 1 dipangkat I plus J atau jumlah nomor baris dan juga nomor kolom dikali dengan determinan menggunakan fungsi determinan dari si submatriks tadi. Lalu di sini ada n untuk for J, di sini n juga untuk for I, dan di sini ada n function. Nah, sekarang kita coba jalankan. Oke, misalnya kita akan mendefinisikan sama dengan misalnya kita pakai yang 987 5 4 3 2 1. Terus kita enter. Ini akan muncul hasilnya, matriksnya berukuran atau berorder 3 dengan elemennya itu bertiga data double. Lalu kita panggil fungsi kofaktor yang ini untuk menampilkan hasilnya nih dari si matriks kofaktor yang sudah dihitung pada program ini. Lalu pada kolom ini kita ketikkan kofaktor matriks enter. Hasilnya akan berbentuk matriks berorder 3x3 dengan tipe data yang sama yaitu double, dan hasil dari kofaktor matriksnya adalah sebagai berikut. Ada min 3, 6 min 3, 6 min 12, 6, dan min 3, 6 min 3. Nah, sekian terkait penjelasan materi lanjut dan juga software Skillab tentang operasi dasar minor dan saya. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ekayana Magoyonanda dari asisten dari Laboratorium Sistem Informasi Universitas Gunadarma. Pada video kali ini saya akan menjelaskan operasi dasar matriks, minor, dan juga kofaktor. Baik, kita lanjut saja. Baik, pada operasi matriks yang pertama adalah penjumlahan matriks. Di sini kita memiliki dua buah matriks yang akan ditambahkan, yakni matriks A yang memiliki elemen 1, 2, 3, dan 4, dan juga matriks B yang memiliki elemen 5, 6, 7, dan 8. Untuk melakukan penjumlahan matriks, kita menjumlahkan elemen-elemen yang sesuai antara kedua matriks. Jadi, misalkan pada elemen pertama dari matriks A, yakni elemen yang berada di baris 1 dan juga kolom 1 matriks A, yakni angka 1, kita tambahkan dengan elemen dari baris pertama, kolom pertama di matriks B, yakni angka 5, sehingga kita tambahkan 1 ditambah 5. Kemudian, pada elemen lainnya, yakni adalah elemen baris 1, kolom 2 dari matriks A, yakni angka 2, kita tambahkan dengan angka 6 yang berada di baris 1, kolom 2 di matriks B. Sehingga kita dapatkan 2 ditambah 6. Begitupun pada elemen ketiga dan juga keempat pada masing-masing matriks A dan matriks B. Sehingga akan didapatkan sebuah matriks baru yang memiliki elemen 6, 8, 10, dan 12. Selanjutnya adalah pengurangan matriks. Masih dengan matriks yang sama, yakni adalah matriks A yang berisikan 1, 2, 3, 4, dan matriks B yang berisikan 5, 6, 7, dan 8.
Kali ini kita akan mengurangkan elemen-elemen yang sesuai. Seperti tadi, matriks A, dari matriks A baris 1 kolom 1, yakni adalah angka 1. Nah, kita taruh di sini. Kemudian dari matriks B, baris 1 kolom 1, yakni angka 5. Nah, kita kurangkan elemen A11 dan juga B11, sehingga 1 dikurangi 5. Kemudian dari A22, yakni angka 2, dan juga dari B22, yakni elemennya adalah angka 6, hingga 2 dikurangi 6. Dan seterusnya hingga elemen 3 dan 4, dan menghasilkan matriks A min B, yakni adalah minus 4, minus 4, minus 4, dan minus 4. Selanjutnya adalah perkalian skalar. Perkalian skalar berarti kita mengkalikan setiap elemen dalam matriks dengan angka yang telah diberikan. Pada matriks kali ini adalah matriks C yang memiliki elemen 1, 2, 4, dan 5. Dan diberikan nilai skalar, yakni dengan disimbolkan dengan huruf K, di mana K bernilai 3. Nah, karena perkalian skalar ini mengkalikan setiap elemen dalam matriks dengan angka skalar yang diberikan, yakni angka 3, jadi elemen pertama, yakni angka 1, dikalikan dengan 3, menghasilkan 3. Elemen kedua pada matriks C bernilai 4, dikalikan dengan 3, menghasilkan 12. Dan juga seterusnya sampai dengan elemen keempat. Sehingga dihasilkan matriks baru dengan elemen 3, 12, 6, dan 15. Sekarang kita akan melakukan perkalian dua matriks. Misalkan kita memiliki dua buah matriks. Yang pertama adalah matriks A yang berelemen 1, 2, 3, 4, dan matriks B yang berelemen 5, 6, 7, 8. Langkah pertama dalam perkalian matriks adalah mengambil baris pertama dari matriks A dan mengkalikannya dengan kolom pertama dari matriks B. Misalnya di sini terdapat angka 1 dikali 5 yang diperoleh dari baris pertama di matriks A dan juga kolom pertama di matriks B. Kemudian ditambahkan dengan angka kedua dari baris pertama kolom A yang dikalikan dengan angka kedua dari kolom pertama dari matriks B. Di sini didapatkan 1 kali 5 ditambah 2 kali 7, yang kemudian akan menghasilkan angka 19. Demikian pula dengan seluruh hal yang sama dari baris-baris lainnya yang berada di kedua matriks ini. Didapatkan angka-angkanya adalah sebagai berikut, yakni adalah matriks baru dari matriks hasil perkalian dua buah matriks A dan matriks B, yakni angkanya adalah 19, 22, 43, dan 50. Selanjutnya adalah determinan matriks dengan ordo 2 dikali 2. Nah, rumusnya adalah determinan adalah AD dikurang BC. Jika kita perhatikan pada matriks A ini berarti elemen A dikurangi elemen A dikali elemen D dikurangi dengan elemen B yang dikalikan dengan elemen C. Sehingga kita perhatikan pada contoh, elemen A dikali elemen D, 2 dikali 4, akan dikurangi dengan elemen B yang dikalikan dengan elemen C. Jadinya 2 dikali 4 dikurangi 3 dikali 1, sama dengan 8 dikurang 3, yang berarti 5. Kesimpulannya adalah, determinan adalah angka tunggal yang digunakan dalam berbagai aplikasi matematika, terutama untuk mengetahui apakah sebuah matriks dapat diinverskan atau tidak. Selanjutnya kita masuk ke ekspansi kofaktor, yakni adalah minor dari sebuah matriks. Langkah pertama dari menghitung sebuah minor matriks adalah kita hapus baris dan kolom yang memuat elemen tersebut. Misalkan di sini diberikan minor dari matriks A dengan baris 1 dan kolom 1. Maka akan kita hilangkan baris 1 dan kolom 1. Nah, sehingga menyisakan angka 5, 6, 8, dan 9. Kemudian kita cari determinannya, di mana elemen A
dikali elemen D dikurangi elemen B yang dikali dengan elemen C. Di sini didapatkan 5 dikali 9 dikurangi 6 dikali 8. Sehingga 45 dikurangi 48 sama dengan minus 3. Jika kita menghitung minor matriks dari A12 atau baris 1 kolom kedua, sehingga ya jika ini dihilangkan akan menyisakan angka 4769. Kemudian kita cari determinannya matriks tersebut. Dan seterusnya seperti itu untuk menghitung sebuah minor matriks. Selanjutnya kita akan mencari kofaktor dari sebuah matriks. Di sini diberikan matriks dengan elemen 3 dikali 3. Kofaktor dari elemen AIJ adalah minor yang dikalikan dengan min 1 pangkat I plus J. Di sini contohnya untuk elemen A11, kita lihat untuk kofaktor A dari matriks A 11 dari baris 1 kolom 1 adalah minus 1, ya, minus 1 dipangkatkan dengan nilai untuk elemennya. Ini 1 ditambah 1 dikali dengan minor dari matriks A11 ini. Tadi kita sudah dapatkan untuk minor A11 adalah minus 3, sehingga 1 dikali dengan minus 3 sama dengan minus 3. Nah, untuk kofaktor dari A, untuk baris 1 kolom 2, yakni adalah min 1 pangkat 1 plus 2, yang didapatkan dari sini, dikalikan dengan hasil dari minor A12, yakni adalah minus 6, sehingga 1 dikali minus 6 sama dengan 6. Selanjutnya adalah menghitung adjoint. Untuk menghitung adjoint dari matriks, kita harus melakukan transpose dari matriks kofaktor yang telah kita hitung. Matriks kofaktor dari matriks A sebelumnya adalah seperti ini, di mana angka-angka ini didapatkan dari hasil kofaktor setiap elemen-elemen yang berada di dalam matriks A. Untuk melakukan sebuah transpose matriks, kita harus menukar-nukar elemen baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Proses ini dilakukan dengan cara sederhana, yakni baris pertama jadi kolom pertama, baris kedua jadi kolom kedua, dan baris ketiga menjadi kolom ketiga. Pada matriks yang tersedia, yakni tadi dari hasil kofaktor, matriks kofaktor tadi, dihasilkan adjoint yang sama ketika kita menukar-nukar elemen baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Hal ini terjadi karena struktur matriks yang telah kita hitung ini adalah simetris, sehingga transpose dari matriks kofaktor menghasilkan matriks yang sama dengan matriks kofaktor, ya. Namun berbeda jika kita menghitung dengan matriks yang bernilai lain dari matriks yang telah ada. Baik teman-teman, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini mengenai operasi matriks, kofaktor, minor, dan juga adjoint. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.